Halo Cem People, aku Artika Sriwayuni, kembali lagi di Cem Talk Kimia Berbicara. Oke Cem People, jadi di sini aku sedang bersama dengan mahasiswi Universitas Pakuan, program studi kimia yang berprestasi, yaitu lolos KDMI tingkat universitas. Oke, sekarang kita langsung saja perkenalan dengan siapa dan dari angkatan berapa. Oke, halo Cem People, perkenalkan nama aku Naila Fitriananda, aku dari angkatan 2023. Sekarang aku di kimia sedang menempuh semester 5. Seperti itu. Oke, oke Kak. Jadi di sini aku bakal tanya-tanya nih seputar prestasi Kakak, yaitu lolos KDMI tingkat universitas ya. Ya, Oke, sebelum ke pertanyaannya, boleh dong dijelasin dulu KDMI itu apa sih? oke. Oke, KDMI itu singkatan dari Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Jadi biasanya kalau di tingkat universitas ini kita tuh ada kompetisi debat yang biasanya diadakan setiap 1 tahun sekali. Tapi tergantung, bisa dari tingkat program studi dulu, fakultas, sampai universitas. Biasanya paling tertinggi itu tingkat nasional, seperti itu. Oh, oke. Selanjutnya nih pertanyaan pertama, boleh gak sih ceritain awal mula kenapa Kakak itu tuh tertarik dengan dunia debat? Oke. Sebenarnya kalau untuk dari awal ini kenapa tertarik dunia debat, karena diri sendiri ngerasa mungkin suka sama hal-hal yang berbau public speaking. Jadinya suka banget kalau misalkan ada yang debat dan mengasih kayak opini-opini, terus juga dipikirkan lagi, terus diungkapkan, itu ternyata menarik gitu menurut aku. Terus juga kan kalau debat sendiri kan biasanya itu kan kita tuh bertemu dengan orang lain, saling berbeda pikiran, itu yang bikin aku tertarik, oh dunia debat tuh bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga bertukar pikiran yang sebenarnya yang kita nggak tahu nih, kita jadi tahu gitu mengenai pola pikir seseorang ataupun jalan pikiran seseorang melalui debat, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua nih Kak, apa motivasi Kakak untuk ikut lomba akademi ini nggak bisa lolos tingkat universitas? Backgroundnya itu tahun lalu itu aku sempat ikut coba-coba waktu semester 2 itu KDMI tingkat prodi dan alhamdulillah sampai tingkat fakultas. Terus sekarang coba lagi untuk tahun kedua itu pertama tingkat program studi dulu, alhamdulillah juga juara, terus langsung di kata prodi langsung aja ke tingkat universitas karena tingkat universitas itu untuk tahun sekarang itu bukan delegasi tapi terbuka untuk seluruh umum. Jadi aku coba daftar, terus juga ternyata pas udah daftar itu alhamdulillahnya lolos dan bisa membawa nama kimia maupun FMIPA seperti itu. Gimana nih Kak strategi belajar dan latihannya hingga bisa lolos tingkat universitas? Oh, strategi ya. Strateginya itu teman-teman jangan mudah untuk menyerah. Jujur waktu tahun lalu aku nggak lolos ke tingkat universitas, cuma sampai fakultas itu jujur kayak ngerasa, ah kayaknya cuma sampai sini aja deh gitu. Kayak ngerasa belum worth untuk sampai tingkat universitas. Tapi tahun sekarang dicoba, dicoba, alhamdulillahnya lolos dan jangan berpikir kalau kita tuh cuman stuck aja gitu. Kalau bisa skala sekali itu nggak apa-apa banget, namanya juga lomba ya. Cuman strateginya itu kalian tuh belajar mengenai mungkin aku biasa lihat di online sih kan banyak ya kalau di online itu kayak yang debat-debat dari universitas lain itu aku belajar di situ gimana sih dari universitas lain itu bisa debatnya itu bisa bagus banget sampai mereka tuh punya opini yang bisa menguatkan untuk mengalahkan gitu tim lain gitu dari situ aku belajar dan kalau mungkin teman-teman nih kayak punya TikTok atau Instagram itu banyak banget ya reels kayak gitu mengenai debat itu menurut aku sekalian kita scroll sosmed tuh bukan hanya scroll tanpa ada manfaat, tapi juga kita scroll mengenai banyak manfaatnya dilihat dari teman-teman debat yang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih, apa tantangan terbesar Kakak saat menjadi adjudikator di KDM ini? Oke, tantangan terbesar mungkin karena aku tuh berhadapan dengan UKM debat ya seperti kita tahu di Universitas Pakuan ada UKM debat dan itu aku ngerasa diri aku nih bukan dari UKM apa-apa gitu, gak ada basic apa-apa, terus nyoba untuk sampai tingkat universitas terus mau bersaing dengan sesama UKM debat itu kayak deg-degan banget kayak ya ampun kayak nih aku bukan siapa-siapa ngelawan orang yang udah jago banget debat tapi karena ngerasa oh walaupun aku nggak punya background dari tempat yang biasa ada debat, tapi aku yakin aku bisa gitu. Terus tantangannya juga selain itu, aku ngerasa kayak first time sebagai adjudikator di tingkat universitas ini, mungkin ke teman-teman yang debater-debaternya mungkin ya kayak pada jago-jago, jadi aku kayak wah minder nih mereka bagus-bagus banget debatnya, sedangkan aku kayak ngerasa adjudikator harus menilai itu harus benar-benar objektif, gak boleh berpihak kepada siapapun seperti itu.
Dari proses awal nih, apa sih pengalaman menarik di KDM ini? Oke, pengalaman paling menarik di KDMI tingkat universitas ya, itu aku pengalaman itu dulu kenalan sama teman-teman dari fakultas lain dan ternyata tuh mereka tuh welcome banget sama aku sebagai orang baru yang baru terjun ke dunia debat gitu, kayak mereka ngasih tahu tips and trick gitu. Karena mereka kan biasa debatnya itu bukan hanya di universitas ya, kayak banyak di tempat-tempat lain, mereka juga ada yang juara di universitas atau tingkat nasional jadi kayak aku ngerasa, oh mereka tuh ngasih banyak advice ataupun masukan untuk kita sebagai debater-debater baru gitu. Dan bikin aku ngerasa kayak, oh aku selain punya temen, ternyata aku juga nambah ilmu di sini, kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, menurut Kakak, apa ciri adjudikator yang ideal dalam KDMI? Oke, ciri adjudikator ideal. Sebenarnya ini di-spill ya sama jurinya, karena kan sebenarnya adjudikator itu sama dengan jurinya mahasiswa. Pertama, teman-teman tuh harus tahu dulu definisi dari si opini si debaternya. Yang kedua ini, teman-teman harus objektif menilai bagaimana si debater ini bisa mengungkapkan seperti definisi, terus juga urgensi, terus juga solusi, sama penyebab dari si opini tersebut. Karena kalau misalkan cara berbicara kitanya lancar, tapi ternyata opini kitanya enggak bagus, itu ternyata dinilai dari adjudikator tuh enggak bagus juga. Karena percuma kalau misalkan omongannya lancar, tapi opininya tidak bermutu. Dan itu bisa menjadi nilai plus buat kita kalau misalkan kita tuh walaupun berbicaranya ada kayak itu nggak apa-apa ternyata di debat itu nggak harus kayak lancar. Karena yang dinilai dari adjudikator atau juri itu harus, yang opininya tuh benar-benar bisa membangun gitu, sesuai dengan topiknya gitu atau mosinya, kayak gitu. Oke, kan Kakak itu pernah tingkat prodi, fakultas, sampai universitas ya. Nah, apa sih, persaingan ketat apa sih yang Kakak alami gitu? Oh, persaingan ketat ya. Itu pertama kalau untuk tingkat program studi, mungkin itu kayak yang masih nggak begitu ketat banget, tapi persaingannya adalah kalau misalkan kitanya lengah dikit, sebenarnya tuh orang lain bisa nyali poin kita gitu loh, tanpa kita sadar. Walaupun mungkin kita udah berpengalaman sebelumnya, tapi ternyata yang baru ini ternyata bisa nyali poin karena mereka tuh tahu kelemahan dari kitanya gitu. Makanya eh, tingkat program studi tidak banyak orangnya, tapi kalau misalnya kita lengah sedikit itu bisa menjadi poin plus buat mereka. Terus untuk tingkat fakultas itu masih sama seperti tingkat program studi, nggak begitu ketat, tapi mungkin orang-orangnya tuh udah banyak yang jago debat juga ya di tingkat fakultas juga gitu. Aku juga ingat waktu tahun lalu itu dari farmasi itu ada yang bagus juga debatnya. Nah, kalau untuk tingkat universitas itu jujur itu paling susah karena banyak kan ya dari fakultas-fakultas yang udah terbiasa debat, terus juga ada UKM debat itu udah pasti mereka tuh udah terbiasa banget debat di mosi ataupun di tempat apapun gitu. Jadi itu mungkin yang jadi persaingan ketat karena aku harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah terbiasa debat dan kita mungkin dari kimia atau mungkin FMIPA belum ada UKM seperti itu. Jadi itu sih yang membuat aku kayak ngerasa wah ini persaingannya sangat ketat ya gitu. Apa sih, kunci utama supaya konsisten dalam debat KDMI ini? Oke, kunci utama untuk konsisten adalah jangan takut buat coba. Karena teman-teman nih yang aku lihat itu masih banyak banget yang takut ya karena ngerasa oh dari kimia kok mau masuk ke debat gitu. Jauh banget biasa di laboratorium tiba-tiba ke debat gitu. Gimana sih? Nah, kalian coba aja dulu. Jujur aku juga awalnya coba-coba dulu terus juga kayak ngerasa minder dulu tapi teman-teman harus yakin kalau misalkan di debat itu tuh nggak ada yang paling jago atau paling kurang karena kita semua sama. Kita tuh walaupun di lapangan lawan, tapi kita di luar tuh tetap kawan gitu. Terus juga aku yakin gitu Champ People atau mahasiswa kimia itu bisa menjadi debater-debater juga walaupun mungkin ngerasa kayak gak linear gak sih sama jurusannya, tapi aku yakin juga kita bisa melahirkan debat-debat hebat buat kedepannya gitu. Oke, kriteria, utama seorang adjudikator dalam debat KDMI ini tuh seperti apa sih? Kriterianya untuk adjudikator ini pertama kita harus menilai secara objektif, yang kedua ini kita harus bahasanya ini apa ya, kayak tidak berpihakan kepada tim-tim karena kan di debat itu ada 4 tim ya, ada 4 tim terus juga kriterianya dari adjudikator ini kita harus menilai
secara satu persatu gitu, satu tim, dan kita harus menilai dari juara 1 sampai juara 4. Dan selanjutnya ini kalau misalkan adjudikator itu nggak boleh namanya selain keberpihakan juga apa ya, kayak yang menilai emosinya itu harus benar-benar paham gitu. Jadi sebenarnya adjudikator itu harus jadi debater dulu baru bisa jadi adjudikator, karena kita harus tahu nih opini apa yang bagus sama opini apa yang tidak bagus, alias tidak ada fungsi atau mutunya di dalamnya gitu. Kalau misalkan adjudikatornya langsung sedangkan dia belum terjun ke debater sebenarnya agak kurang, karena kalau misalkan dia belum turun ke debater, dia belum bisa merasakan ambience dari debatnya itu loh. Jadi sebenarnya adjudikator itu disarankan untuk pernah menjadi debater dulu, karena kita harus menilai bukan hanya dari gestur badan dari seorang debater, tapi juga harus menilai dari segi opini gitu. Dan kita tuh harus linear dengan juri-juri, karena masing-masing juri itu punya penilaian juga terhadap adjudikator seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, gimana Kakak itu menghadapi perbedaan pendapat adjudikator dalam KDM ini? Oke, kan pasti di tingkat universitas ini aku ketemu sama banyak orang-orang ya dari fakultas lain atau program studi lain. Itu perbedaannya itu lumayan banyak ya, sepertinya kayak cara menilainya, terus juga cara menilai juaranya siapa aja yang menurut bagus. Menurut aku yang tim opening opposition itu ternyata lebih bagus, tapi menurut teman aku yang adjudikator mungkin tim closing opposition ternyata lebih bagus gitu. Nah, ternyata itu menghadapi perbedaan itu kita harus mengungkapkan gak apa-apa sebenarnya kalau beda itu. Cuman kita lihat dulu nih realitanya dan menurut para juri apakah yang aku kasih tahu ini apakah sudah benar atau linear dengan juri atau tidak gitu. Karena walaupun menurut aku bagus tapi ternyata penilaian dari jurinya kurang, itu sebenarnya sama aja gitu, kurang juga. Cuman menurut aku bagus ya kalau misalkan adjudikator itu mempunyai perbedaan pendapat masing-masing, karena ternyata kan kita kan menilai secara objektif, berarti kita benar gitu, kita menilai tanpa ada keberpihakan dari satu ataupun satu yang lain, kayak gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Semoga dengan wawancara tadi bisa menjadi semangat untuk teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang tertarik dalam KDMI ini. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman Champ People untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah!